Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati kepada Dekan Fakultas Tadris Umum serta dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika, yakni Ustazah Wahyu Lestari MPD, dan yang saya hormati kepada Ketua Program Studi Tadris Matematika, yakni Ustazah Eka Rahayu MPD, dan tak lupa pula kepada teman-teman sekalian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian dan evaluasi. Dalam bahasa Inggris, evaluasi adalah evaluation, dan dalam bahasa Arab artinya adalah al-takdir. Sedangkan dalam bahasa Indonesianya adalah penilaian. Adapun makna penilaian sendiri atau evaluasi ini ialah kegiatan yang dikerjakan untuk mendapatkan nilai dari objek yang ada dalam dunia pendidikan, atau ukuran antara baik dan juga buruk, dan nilai itu bukan tujuan dalam pendidikan, melainkan sarana untuk mencapai tujuannya. Penilaian biasanya dengan tes tulis, tes lisan, atau dengan penugasan, dan dalam penilaian ini biasanya sering dijumpai dua istilah, yaitu pengukuran dan juga penilaian titik. Penilaian atau evaluasi ini berbeda dengan pengukuran. Sedangkan evaluasi hasil belajar adalah menerapkan tes yang memberikan perlakuan berupa sekumpulan gagasan yang dirancang untuk mendapatkan respon tentang fasilitas pendidikan, psikologi, dengan ketetapan yang dijadikan dasar. Makna pengukuran ini ialah sebagai ciri khas tertentu yang dikuasai oleh objek dalam formulasi yang jelas. Penilaian mempertimbangkan informasi yang berbentuk pengukuran hasil belajar, baik tes maupun non-tes. Sedangkan yang B ada fungsi evaluasi bagi pendidikan. Dalam sistem instruksional, evaluasi penting sekali berguna sebagai tanggung jawab melakukan fungsi. Di antaranya, yang pertama ada fungsi eduktif yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keseluruhan dari subsistem pendidikan. Sedangkan yang kedua ada fungsi diagnostik, yaitu fungsi ini dapat menemukan masalah yang sedang dialami pelajar selama pembelajaran. Yang ketiga ada fungsi administratif, yaitu evaluasi bertujuan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi demi meneruskan perkembangan peserta didik berikutnya. Yang keempat ada fungsi kurikuler, yaitu tujuannya memfasilitasi data dan informasi yang akurat untuk kemajuan berikutnya. Sedangkan fungsi evaluasi sendiri ada 3. Yang pertama bagi pendidik, contohnya memantau segala kesulitan dalam menjalankan proses pendidikan. Yang kedua bagi peserta didik, contohnya menentukan kesuksesan peserta didik ke depannya. Yang ketiga fungsi bagi sekolah ialah untuk mengetahui, contohnya memperkirakan keberhasilan pendidik dalam mengajar dan memajukan prestasi belajar. Selanjutnya, yang C ada tujuan dan fungsi penilaian. Yang pertama, tujuan umum digunakan selama proses pembelajaran dalam rentang waktu yang telah diterapkan. Yang kedua, yaitu menetapkan hasil kemajuan peserta didik. Yang ketiga, menganalisis pemahaman peserta didik tentang materi yang disajikan. Selanjutnya, ada tujuan khusus. Yang pertama, meningkatkan aktivitas peserta didik saat menjalankan program pendidikan. Yang kedua,
menganalisis dan menentukan unsur-unsur yang menjadi pendorong kesuksesan dan juga kegagalan pelajar dan menemukan solusi pemecahan masalah bagi guru. Yang ketiga, fungsi penilaian. Yang pertama, fungsi umum, yaitu sebagai tolak ukur. Yang kedua, sebagai pemilihan. Yang ketiga, mengadakan seleksi atau penilaian terhadap peserta didiknya. Yang keempat, untuk pertimbangan. Yang kelima, untuk penempatan. Yang keenam, untuk diagnosis. Yang terakhir, untuk keberhasilan. Sedangkan fungsi khususnya, yang pertama segi psikolog, yang kedua segi didaktif, yang ketiga segi administratif. Selanjutnya yang D, penilaian dalam pembelajaran. Penilaian memiliki arti hamper sama dengan kegiatan riset, sama-sama melakukan aktivitas demi mendapatkan deskripsi atau peristiwa tertentu. Adapun bedanya penelitian diawali dari permasalahan yang bertujuan menemukan prinsip baru untuk mengeneralisasi variabel yang diteliti. Yang E, ciri-ciri penilaian dalam pendidikan. Yang pertama, dilaksanakan secara tidak langsung. Yang kedua, penilaian pendidikan menerapkan ukuran yang serupa. EQ 105 tergolong normal, sedangkan EQ 80 dikategorikan dungu. Yang ketiga, penilaian pendidikan bersifat relatif, artinya tidak sinkron dari awal sampai akhir. Yang keempat, penilaian dalam pendidikan terkadang tidak sinkron. Yang F, teknik penelitian teknik non-tes, yaitu mengetahui tentang kepribadian siswa dan dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada skala bertingkat, yang kedua kuesioner, yang ketiga daftar cocok, yang keempat wawancara, sedangkan yang kelima adalah pengamatan. Yang terakhir G, macam-macam dari penilaian. Yang pertama ada penilaian formatif, yaitu pelaksanaannya di akhir pembelajaran, berguna melihat keberhasilan pencapaian selama proses pembelajaran. Tujuannya adalah memberikan informasi pada pendidik. Yang kedua ada penilaian sumatif, pelaksanaannya di akhir pembelajaran, berguna mendeteksi pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Selanjutnya ada penilaian diagnostik, mengamati pemahaman kelemahan peserta didik serta faktor penyebabnya. Yang keempat ada penilaian selektif, digunakan untuk menyeleksi para siswa untuk mewakili sekolah dalam lomba-lomba. Yang kelima ada penilaian penempatan, yaitu berfokus pada kesiapan peserta didik dalam menghadapi program pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.